billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam itu Indah dengan saya Mikdad Tadausi dan tentunya sudah bersama kita guru-guru kita. Mohon izin ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Bani, ada Ustadz Syam yang insya Allah sudah siap untuk memberikan ilmu-ilmunya. Nah tapi sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah nih. Karena ada tayangan yang seru banget untuk kita saksikan bareng-bareng. Nih yang pertama ada video mengenai heboh remaja Makassar ancam badik ke jamaah saat sholat di masjid. Waduh, yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, Ustadz Maulana gimana nih larangan menanggapinya? mengancam, apalagi menggunakan benda tajam. Benda Wah, tajam. dimain-mainin pun tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada setan yang Betul, apalagi itu ke masjid lah orang lagi sholat loh apalagi Ustadz. gini juga. Karena dalam Islam itu Iya. dilarang membahayakan orang atau Astagfirullah. mempermainkan sesuatu atau menakut-nakutkan orang. Betul. Karena jangan sampai mohon maaf engkau menyakiti, melukai dan mengambil hak Nah orang. itu dia. Apalagi kalau sudah kejadian, hati-hati ada namanya hukum. Ya betul, Hukum hukum yang yang berlaku ya. Aduh, ngeri. Gimana kalau ada setan lewat itu ya Allah. Ya udah, Ustadz nih masih ada tayangan menarik nih. Masih ada lagi? Iya, ini tayangan mengenai puluhan remaja dijemput orang tuanya gara-gara perang sarung. Nah, siapa nih yang suka perang sarung? Ayo kita saksikan sama-sama, silakan. Ya Allah, tapi memang sih namanya Gini. masih muda juga, aku lah juga pernah lagi dulu perang sarung. Gini. Mungkin dianggap tradisi-tradisi permainan-permainan. Ya. Tapi sebaiknya sesuatu yang dijadikan tradisi adalah sesuatu kebaikan dalam hal ini agama yang ditradisikan. Contoh Iya, apa salat tuh? berjamaah jadi Betul. tradisi. Terus memberi makan jadi tradisi. Betul. Itu yang bagus. Iya, ini perang sarung. Perang sarung. Tapi tunggu dulu. Iya. Tradisi yang baik itu bagus jalankan. Tapi tradisi yang membahayakan kayak seperti ini juga bisa melukai orang, sebaiknya dihindarkan. Betul. Digantilah yang baik-baik. Karena tetap sakit loh ternyata. sakit. Sarung kalau udah diikat-ikat digulung terus ditali gitu kena muka sakit juga. Kalau kena mata loh bahaya. Betul. Dan itu apalagi dia. kalau sudah terjadi yang namanya sakit hati. Betul, hingga jadi dendam. Sehingga ini mungkin setelah gara-gara perang sarung sampai jadi tawuran. Nah, sampai nauzubillah. dijemput sama orang tuanya. Betul, itu dia. Jadi Ini pembelajaran. pernah main perang sarung? Dulu pernah waktu muda kan. Paling parahnya gimana? Iya pukulan pakai sarung sih gitu paling dong. parahnya. Ya. Baik kalau gitu kita udah saksikan sama-sama. Terima kasih juga Ustadz Maulana atas tanggapannya. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah. Nah dari dua tayangan tadi dan juga penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah ini memang tradisi yang sudah terjadi gitu ya di masyarakat. Sebaiknya tapi kita itu tetap melakukan yang terbaik dan sesuai dari anjaran Nabi Muhammad SAW. Supaya kita juga tetap bisa meningkatkan ketakwaan kita juga nih. Pas banget sama tema kita hari ini, temanya pas. Apa coba kira-kira? Temanya adalah langkah menuju derajat takwa. Masya Allah, ini seru banget temanya kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jamaah saya mau ajak dulu, masih ada tayangan satu lagi nih. Ini mengenai warga kepung rumah diduga ajarkan aliran sesat. Aduh, nauzubillah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan.
Inilah rekaman video saat puluhan warga mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat untuk mengajarkan aliran menyimpang di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Kedatangan puluhan warga ini usai melihat tayangan di akun sosial media YouTube terkait tata cara zikir yang dilakukan oleh kelompok itu hingga langsung mendatangi rumah yang diduga dijadikan tempat untuk melakukan ajaran tersebut. Waduh, ini memang agak gimana gitu ya zaman sekarang gitu masih tergoda sama sesuatu kesyirikan gitu. Subhanallah, iya. Tanggung jawab. Kasar. Makassar nih, Ustadz Maulana juga dong. Ini udah ada 2 Tadi video kan dari saya Makassar. yang padi-padi. Oh iya, Penceramahnya Makassar terlalu banyak di Jakarta. jadi di sana banyak yang tinggal. Nah, apakah benar ciri-ciri orang bertakwa itu menghindari hal-hal syirik seperti tayangan tadi? Iya. Ustadz mohon penjelasannya guru Baik, silakan. tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Maka ditanyakan, benarkah ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menghindari hal-hal syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan di dalam Al-Qur'an disebutkan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan perintah dalam ayat ini tentang sebenar-benarnya takwa adalah janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan selamat atau keadaan muslim. Maka selamat dari apa? Selamat dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari hal-hal kesyirikan, selamat daripada hal-hal yang sebenarnya tidak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau dikatakan ciri orang yang bertakwa adalah yang senantiasa takut ataupun senantiasa menjaga diri daripada hal-hal yang bisa menjadi mengarahkan kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini senantiasa didasari oleh menyembahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ditanyakan fundamentalnya ataupun fondasi daripada ketakwaan itu, bagaimana seseorang agar dia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikatakan, oh saya bukan menyekutukan Allah, cuma saya tidak mau sholat aja. Berarti engkau sedang menyembah nafsumu. Oh, Saya betul. sebenarnya tidak menyembah yang lain Ustaz, cuma saya tidak percaya aja adanya Allah itu. Oh berarti engkau sedang menyembah akalmu gitu. Karena sebenarnya ada orang-orang yang mengatakan saya bukan menyembah mempersekutukan Allah, cuma saya tidak percaya aja adanya neraka. Berarti dia sedang menyembah nafsunya. Bukan daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketakwaan itu menjaga diri daripada menyembah selain Allah Subhanahu wa Ya taala. Allah. Jadi artinya sekarang bukan hanya menyembah patung, menyembah atau sesuatu yang Bukan lain, tapi hanya kita itu. betul. Siap. Terima kasih guru. Sama-sama, Ustaz Syam. sudah. Masya Allah. Waduh jamaah, jadi ciri-ciri orang bertakwa itu memang kita juga harus menjauhi hal-hal yang mengindikasi. Karena sekarang juga aduh bener banget ya, kita mau takwa aja, mau misalnya baca Quran aja susah banget bulan puasa. Karena godaannya ada di tangan kita sendiri, yaitu handphone kita sendiri, dari situ aja susah banget. Ya udah kalau gitu kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah tapi saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustadz Bani. Masya Allah. Sehat ya guru, Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz nih sebenarnya kalau aku nih ya dari sudut pandang orang awam masih bingung nih sebenarnya makna dari orang bertakwa itu seperti apa sih? Apakah orang yang alim gitu memiliki ketaatan agama yang tinggi dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi atau gimana sih? Mohon penjelasannya ya Ustadz Bani silakan.
Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Mikdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata takwa di dalam Al-Quran disebutkan paling tidak ada sekitar 245 kali dalam berbagai macam bentuk derivasinya. Apa sih makna takwa? Tadi disinggung oleh guru kita Ustaz Syam. Secara bahasa terambil dari kata wako, artinya menjaga dan memelihara. Makanya ada istilah atau pepatah yang muncul itu al-wiqayah khairum minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Itu kata takwa terbentuk dari kata wako. Itu karenanya kata Nabi SAW, ciri orang bertakwa adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu sebagai ciri ketakwaannya adalah ketika teman, tetangga, lingkungannya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya kapan dia bertakwa? Ketika dia menjaga lisan, menjaga tangannya. Betul, di antara bentuk ketakwaan secara fisik dia timbulkan dengan ketaatan kepada Allah, pakaian yang rapi, mungkin Masya Allah alim kelihatannya dan secara fisik bagus tampilan luar. Tapi belum tentu itu sebagai jaminan ketakwaan. Karenanya Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di dalam kolbu. Maka boleh jadi tampilan fisik orang itu biasa saja. Mungkin mohon maaf amal ibadahnya juga tidak terlalu banyak. Tapi dia mampu menjaga lisannya. Orang betah selalu bersama dia. Orang enak, enjoy duduk bersama dia, mengobrol bersama dia. Orang mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Maka itu juga di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karenanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah kalimat-kalimat kata-kata yang baik, yang sopan, yang santun. Itu diantara cermin ketakwaan. Memang banyak para ulama mendefinisikan takwa. Secara umum semua ulama sepakat takwa itu adalah imtithalu awamirillah. Menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjauhi semua bentuk larangan-larangan Allah. Tapi ada kalimat yang menarik dari Ali radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa tidak enak melanggar aturan Allah. Ada perasaan bersalah ketika tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imanu bitanzil, dan beriman kepada Al-Qur'an. Lalu setelah itu wal isti'adadu liyaumir rahil, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan yang terakhir war ridha bil qalil. Dia selalu bisa merasa ridha, menerima takdir Allah meskipun kelihatannya sedikit. Waduh, Masya Allah. Jadi takwa itu yang paling mungkin kelihatan gitu, menjaga lisan ya. Orang ciri-ciri orang bertakwa itu ya. Betul. Dan zaman sekarang kayaknya susah banget ya. Kalau nggak jaga lisan, jaga jempol. Ah itu dia, lisan dia. bisa, jempol yang susah. Jempol yang susah, baik kalau gitu. Terima kasih guruku Ustaz Bani, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah dapat 2 nih, tadi tausiah pertama dari Ustaz Syam dan yang kedua dari Ustaz Bani. Nah, kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dulu nih dari jamaah yang ada di rumah nih, dari Instagram @fauzangazi. Kita bacakan sama-sama dulu yuk jamaah yuk. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz? Iya dong, silakan. Memahami dia aja susah Ustadz. Apa kabarnya memahami takwa Ustadz? Susah banget kan Ustadz? Hehehehe. Gimana ini kita lagi bahas sesuatu yang lebih penting mengenai takwa. Dia mau... Dengerin. Kenapa Ustaz? Jangan-jangan dia salah pengertian takwa. Itu dia. Jangan-jangan nama orang. Ya Allah, itu kakak saya juga namanya takwa. Waduh, gimana itu? Kasihan Kalau banget begitu, tapi dia. Ya. semua jamaah yang ada di rumah Nah. jangan kemana-mana. Iya. Karena kita akan lebih lanjut membahas tentang takwa. jalan menuju takwa. Masya Allah. Yaudah jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema langkah menuju derajat takwa. Masya Allah, pas banget nih. Masih di bulan suci Ramadan, ini adalah momen yang pas untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Tentunya di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Nah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Iya siap. Ustadz Syam mohon izin nih.
Ini kita jujur ya, saya juga sebagai manusia gitu suka gampang banget menilai orang gitu ya, menjudge gitu. Ah orang ini alim nih, pasti udah takwanya tingkatnya tinggi nih. Ah ini enggak nih, pakaiannya aja begitu gitu. Sebenarnya gimana sih supaya kita bisa objektif gitu menilai ketakwaan orang tapi di mata Allah gitu, di hadapan Allah. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Saudara tabi guruku, Ustaz Maulana, tabi guruku, Ustaz Bani Hashim, Mas Mikdad, serta guru-guru kami, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Bagaimana cara kita mengukur daripada ketakwaan seseorang? Maka setelah berpulangnya baginda Nabi SAW, tidak ada lagi orang yang berani mengukur ketakwaan orang lain. Jadi cuma Nabi SAW yang berani memvonis orang lain, nih penghuni surga ini orang bertakwa ini. Coba lihat nanti sebentar lagi ada orang yang masuk ke masjid ini, dia adalah ciri penghuni surga. Nih sebentar lagi ada orang yang masuk ke tempat ini, dia adalah orang yang bertakwa. Atau Nabi pernah bilang, nanti wahai Umar ketemu engkau orang yang bernama Uwais. Uwais itu dari suku Qaran, dia adalah orang yang bertakwa. Cuma Nabi SAW yang bisa memvonis seseorang. Kalau kita cuma lihat daripada luarnya saja. Yang mengukur itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu warda, beliau sampaikan setidaknya ada beberapa indikasi. Yang pertama indikasinya adalah orang yang senantiasa bersedekah ataupun berinfak meskipun dalam keadaan sedikit ataupun meskipun dalam keadaan kekurangan. Nah ini kita tidak pernah tahu. Kalau dia ahli sedekah, kita tidak akan pernah tahu nih orang lagi berlebih atau orang ini sedang dalam keadaan kurang ekonominya. Setidaknya dari luar kita tahu dia adalah seorang ahli sedekah. Tidak pernah kita lihat dia berkurang sedekahnya. Meskipun pasti dalam keadaan ekonomi seseorang ada pasang surutnya. Tapi kita lihat di mata kita tiap tahun nih orang subhanallah bagi-bagi terus. Tiap hari sedekahnya luar biasa Masya Allah. Meskipun di dalam ekonominya mungkin ada pasang surutnya. Tapi dia kelihatan adalah orang yang ahli sedekah. Kemudian orang yang bertakwa itu di antara cirinya bahwasanya dia adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari maksiat meskipun dalam keadaan sendiri. Nah siapa yang mau menilai kalau maksiat itu dilakukan daripada sendirian. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Berarti dirinya sendiri yang bisa menilai ketakwaan tersebut. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah mampu untuk menyampaikan kebenaran meskipun di hadapan orang yang kira-kira dia harapkan sekali kebaikannya. Dia tahu ini orang sebenarnya salah. Tapi kalau tidak dipuji-puji maka tidak keluar kebaikannya. Maka orang yang bertakwa tidak peduli akan hal tersebut. Mau dia dihukum, mau dia diberikan hadiah. Kalau kebenaran tetap kebenaran. Inilah 3 ciri daripada ciri orang yang bertakwa yang kemungkinan yang bisa mengukurnya hanya pelakunya sendiri. Kita sebagai orang lain ataupun orang asing tidak mampu mengukur hal tersebut. Kita hanya mengira-ngira. Makanya ulama menyampaikan janganlah terlalu daripada ngefans gitu kepada seseorang ataupun mengidolakan seseorang. Hatta saya kata beliau, jangan engkau mengidolakan saya, jangan engkau sebegitunya kepada saya.
Kalau kau mau ngefans sama saya, tunggu ketika saya meninggal dunia. Kalau saya husnul khotimah, barulah engkau boleh ngefans sama saya atau engkau mengidolakan saya. Itu pun barangkali ada maksiat yang saya sembunyikan yang hanya saya dan Allah yang tahu. Maka ketakwaan itu benar-benar menjaga seseorang baik di saat ramainya ataupun di saat sendirinya. Menjaga seseorang baik di kala lapangnya ataupun sempitnya. Menjaga seseorang meskipun dalam keadaan dia butuh ataupun sedang tidak butuhnya. Maka menilainya ya kulit-kulitnya aja kita. Iya, ya. Hanya Nabi SAW yang bisa memvonis seseorang, ini orang bertakwa nih, ini orang kau belajar sama dia nih, ini orang bertakwa, kau Masya belajar Allah. sama dia di orang ini. Kalau kita cuma kulitnya aja Kulitnya kita aja. lihat. Tapi daripada kita sibuk menilai orang lain takwa atau enggak, mending mungkin kita ya yang lebih harus Memang belajar ya. perintah ulama seperti itu. Masya Allah, Perintah baik. agama seperti itu. Terima kasih guru Sama-sama, Ustaz Syam. Ustaz. Masya Allah. Kalau kita dengar tadi dari Ustaz Syam ciri-cirinya. Sepertinya kalau didengerin mudah. Tapi buat dipraktekinnya itu loh. Masya Allah butuh belajar bertahun-tahun ya. Masya Allah. Baik buat jamaah yang di rumah nih. Masya Allah sekarang kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah nih udah ada pertanyaan dari Instagram @kamila.adelia. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Siap. Waduh, spesifik banget nih. Apakah benar bukti ketakwaan seseorang itu bisa mempengaruhi rezeki yang didapat oleh orang tersebut ya Ustadz? Bukannya rezeki itu sudah diatur dan ditakar masing-masing. Wah, jadi tingkat ketakwaan sama rezeki ada kaitannya nggak? Mohon dijawab. Ada dong. Boleh langsung dijawab, Ya. silakan guru. Izin guru-guru kita, Masya Allah, Ustaz Bani, Ustaz Sam, dan dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah berada di fase kedua atau 10 kedua di bulan suci Ramadan. Di mana Ramadan itu dibagi 3, 10 di awal rahmat, 10 yang pertengahannya adalah ampunan, dan 10 yang terakhir adalah pembebasan dari neraka. Kalau berbicara tentang apakah ada hubungan antara ketakwaan dengan rezeki, jawabannya ada banget. Karena hubungan antara ketakwaan, ingat ya, rezeki itu yang kasih adalah Allah. Dan ketakwaan itu hubungannya kepada Allah. Makanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diwadakan baginya jalan keluar. Nah ini jalan keluar, solusi. Nah, kalau ada orang berdagang, selalu macet dagangannya, maka bertakwalah kepada Allah, engkau akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar solusinya. Oh ternyata kenapa saya rugi terus? Ternyata saya salah jual, enggak cocok. Nah, itu. Aduh, itu solusi. Apalagi, bukankah solusi itu menghasilkan rezeki? Kemudian apalagi? Ketika orang bertakwa, maka diberikan rezeki yang tak diduga-duga. Bahkan diberikan jalan keluar, bukan hanya itu. Dari arah dari mana saja rezeki itu datang padanya. Lalu ketika orang bertakwa, maka dihapuskan kesalahannya. Kalau orang bertakwa, maka akan diberikan rezeki yang mudah baginya. Dan ternyata rezeki yang terbaik adalah iman dan takwa. Iman dan takwa itu rezeki juga. Jadi jangan berpikir rezeki itu cuma materi, cuma uang, bukan. Rezeki itu bisa jadi adalah kesehatan. Rezeki itu bisa jadi adalah keselamatan. Keselamatan. Maka bersyukurlah kalau kita berada di bulan suci Ramadan ini, rezeki terbesar adalah rezeki takwa itu sendiri. Bukankah ketika kita berpuasa, kita akan mendapatkan derajat takwa. La'allakum tattaqun. Makanya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu bisa atau ayat 1000 dinar dikatakan siapa yang bertakwa akan diberikan solusi untuknya. Waduh, Masya Jadi Allah. bacalah 1000 kali. 1000 kali ya? 1000 kali. Sehari? Antara jam 2 ke jam 4 dini hari. Waduh, Bagi insya Allah. orang yang lagi seret-seret rezekinya supaya betul-betul bertakwa kepada Allah. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih guruku Ustadz Maulana, Masya Allah. Semangat buat jamaah yang sedang mencari rezeki, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, akan kita lanjutkan dulu nih. Nah sekarang saya mau panggilkan dulu Ustadz Bani. Ustadz, mohon izin nih Ustadz, bulan Ramadan ini kan menjadi ajang untuk berlomba-lomba meningkatkan takwa kita kepada Allah gitu ya. Semua amalan insya Allah dilipat gandakan. Tapi nggak sedikit juga yang merasa
mungkin ya nilai apa imannya atau takwanya tuh belum kuat gitu. Kadang suka tergoda gitu ya, masih suka melakukan dosa, masih selalu didengerin apa bisikan-bisikan setan. Nah, itu harus bagaimana ya Ustadz supaya makin kuat gitu ketakwaannya? Mohon jawabannya, silakan guru. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Dalam surat Ali Imran ayat 176 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah cara setan nakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang setan ini menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dibikin kita ini nggak pede. Ngapain puasa? Sampean kan banyak maksiat. Ngapain sholat? Kayaknya nggak bakal diterima deh. Bacanya gua nggak ngerti, ada ayat-ayatnya juga nggak khusyuk dan seterusnya. Sehingga kita merasa kayaknya gagal saya jadi orang bertakwa nih. Aduh baru kemarin ikhtiar, aduh sekarang udah maksiat lagi. Kayaknya percuma deh. Itu yang membuat akhirnya lama-lama down, futur akhirnya meninggalkan kebaikan-kebaikan. Meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha-usaha, jalan-jalan untuk mendapatkan ketakwaan tadi. Maka kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian takut sama setan itu. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa saya takut nggak diterima. Jangan. Udah kita amal saja, kita berbuat saja, kita yakin sekecil apapun Allah tidak akan pernah menyuekin, tidak akan pernah mengabaikan, Allah tidak akan pernah melantarkan dan sekecil apapun Allah akan balas. Maka kata Rasulullah, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian menganggap remeh sekecil apapun. Meskipun sedekah 1 biji kurma dibagi 2, separuh kita kasih orang, separuh kita makan. Itu saja bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Masya Allah, kalau di kita mungkin bukan kurma ya. Kalau kita bakwan kali ya. Gorengan. Gorengan, ya kurma ada sih di meja, tapi sebagai penghias meja. Begitu beduk maghrib, tangan beloknya ke bakwan lagi, gorengan lagi, lontong lagi. Kita berikan separuh saja, itu amal baik. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetap Allah hargai, tetap Allah nilai. Maka jangan pernah merasa gagal. Ustadz, tapi gimana ya, saya tetap merasa nggak bisa Ustadz. Maka kita ingat perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, rubba maksiatin warrasat dzullan wangkisaran khairum min ta'atin warrasat izzan wastikbaran. Ada beberapa maksiat dosa, lalu setelah melakukan dosa dan maksiat itu pelakunya merasa rendah, merasa hina, merasa butuh banget bantuan Allah, merasa butuh banget ampunan Allah. Akhirnya dia tidak pede untuk selalu berada di depan. Dia melakukan kebaikan tapi aduh saya di belakang aja deh. Aduh saya kayaknya nggak berani begini, saya banyak dosa, saya harus banyak belajar lagi, saya harus banyak mendekat kepada Allah lagi. Yang begini kata Ibnu Athaillah, khairum min ta'atin warrasat izzan wastikbaran. Lebih baik daripada orang melakukan ketaatan, sholat, puasa, tahajud, tapi membuat dia izzan wastikbaran, sombong, merasa suci, merasa hebat. Nganggap orang akhirnya, berapa rakaat sholatnya? 11, berapa menit? Ya, akhirnya menganggap rendah orang lain. Ketaatannya justru membuat dia tinggi, justru membuat dia sombong. Maka kata Ibnu Athaillah itu tidak lebih baik daripada orang yang melakukan dosa maksiat. Tapi gara-gara dosa itu dia merasa rendah, dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat Al-Baqarah itu ayat 183 panggilan puasa diawali dengan kata ya. Yang secara bahasa disebut dengan harfun nida, huruf yang bermakna panggilan. Itu bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat atau memanggil orang yang jauh. Maka artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dekat secara keimanan, Ramadan ini untuk kalian supaya kalian semakin dekat kepada Allah. Dan tidak hanya orang yang sudah dekat keimanan dan ketakwaannya, wahai orang-orang yang kalian jauh dari Allah, jauh keimanannya, banyak dosa, banyak maksiat, ini adalah bulan untuk kalian juga. Karena di bulan inilah Allah akan membuka pintu rahmatnya, membuka pintu maghfirahnya. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita enggak minta ampun pun, yang penting tidak melakukan dosa maksiat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Maka jangan pernah mau kalah dari setan. Katanya kan setan diikat Ustadz. Memang kata Rasulullah, wasuffidati syayatin, setan dibelenggu, diikat. Tapi yang diikat adalah setan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan manusia mah enggak. Tetap setan juga bentuknya cuma beda ya. Iya. Ya Allah. Jadi untuk meningkatkan ketakwaan ya kita juga harus yakin gitu. Betul. Ya. Nggak boleh kayaknya nggak diterima karena itu putus asa dari Allah juga nggak boleh ya Ustadz Bani ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani. Oh iya, Alhamdulillah. Nah jamaah dari tadi kita bahas nih gimana sih supaya kita bisa meningkatkan derajat takwa kita gitu ya.
Nah aku tuh butuh contoh sebenarnya nih. Gimana sih caranya supaya kita bisa menambah ketakwaan? Ustadz Maulana ada nggak sih contoh yang nyata gitu? Ada contoh Gimana simpel. sih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Ya. kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui dua hal. Apa itu? Melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan apa caranya? Men-scan QRIS di bawah sini nih. Silahkan langsung aja. Jadi Tinggal gampang dicekrek. kan? Gampang banget. Dengan berdonasi seperti itu, Betul. langsung masuk derajat takwa. Waduh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya udah jamaah jangan sampai lupa ya untuk melakukan kebaikan apalagi di bulan suci Ramadan untuk berdonasi. Caranya gampang banget kan. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema langkah menuju derajat takwa. Masya Allah di segmen sebelumnya sudah dibahas oleh guru-guru kita. Bahwa yang bisa menentukan ketakwaan kita itu selain Allah yaitu Rasulullah. Nah setelah itu gak ada lagi tuh manusia yang bisa menentukan tingkat ketakwaan seseorang. Jadi intinya daripada menilai sibuk, orang ini takwa, orang ini enggak. Mendingan perbaiki ketakwaan diri kita sendiri, tingkatkan mumpung bulan suci Ramadan, Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Iya. mau nanya lagi nih, sebenarnya gimana sih cara membedakan atau sebelum itu ada nggak sih bedanya ibadah orang yang bertakwa sama yang enggak? Ibadahnya orang bertakwa sama ibadahnya Iya, orang. bukannya kan sama-sama ibadah di mata Allah harusnya sama dong. Nah Siap. ini mohon dijawab guru silakan. Tabe guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi mengerjakan amal soleh kebajikan. Mereka mendirikan salat, lagi menunaikan zakat, bagi mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tiada pula mereka bersedih hati. Maka dikatakan, apakah ada beda antara ibadah orang yang bertakwa dengan ibadahnya orang yang tidak bertakwa? Maka yang pertama tentu saja dalam ibadah itu ada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sungguh amal itu daripada tergantung niatnya dan seseorang diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka bedanya orang bertakwa dengan orang tidak bertakwa dalam ibadahnya tentu ada beda niat di dalamnya. Orang semakin besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memang betul-betul ibadahnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau udah urusan niat berarti sambungannya ada yang namanya ikhlas dalam beribadah. Bukankah Nabi SAW sudah menyampaikan dalam sabda beliau, dalam riwayat diceritakan tentang orang-orang yang datang nanti di hari kiamat dengan catatan-catatan amalnya, lalu ternyata catatan amal tersebut justru dilemparkan kepada mereka, dilemparkan kepada wajahnya. Disebabkan karena apa? Karena di dunia mereka beribadah, mereka sholat,
mereka puasa, mereka zakat, mereka mengerjakan amal kebajikan. Akan tetapi setelah dilihat-lihat, setelah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadahnya sekedar gerakan saja. Ternyata puasanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ternyata salatnya sekedar ibadah gerakan saja. Karena itu semua ternyata dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat ketakwaan seseorang, semakin karena Allah lah ibadah yang dia lakukan. Berarti ibadah orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa itu beda keikhlasannya dan tingkatannya pun berbeda-beda. Bukankah di dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar semakin khusyuk, semakin dia meningkatkan ibadahnya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tingkat keikhlasan ibadah seseorang berbeda-beda, tingkat kekhusyuan ibadah seseorang juga berbeda-beda. Maka semakin takwa seseorang, semakin khusyuklah dia di dalam ibadahnya. Lihat Nabi SAW ketika menguji daripada para sahabat-sahabatnya. Kita lihat bagaimana salafus saleh tingkat kekhusyuan dalam ibadah mereka. Kita sering sekali mendengar kisah-kisah di antara mereka. Ada yang terkena anak panah lalu mengatakan, tidak usah kau berikan aku pengobatan dengan cara engkau membius dan segala macam. Engkau cabutlah anak panah tersebut ketika aku sedang sholat. Lihat tingkat ketakwaan mereka ketika terkena ujian. Mereka mengatakan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ada seseorang yang terkena ujian, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan. Namun mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bukankah mereka itulah salafus saleh yang mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul-betul hidupnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya ikhlas karena Allah. Selain ikhlas juga semakin khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan terbebani, bukan ibadah itu hanya sebagai melepas kewajiban saja, tapi mereka sangat menikmati daripada ibadah tersebut. Jadi ibadahnya apakah beda? Beda Beda ya. kualitasnya. Beda kualitasnya. Kuantitas bisa sama khatam Quran, bisa Betul. sama sholat taraweh, bisa sama-sama puasa, bisa sama-sama lapar dan haus, tapi Betul. kualitasnya yang berbeda. Allah Waduh, Ta'ala. Masya Allah. Ini yang susah ya. Kadang kita tuh melakukan ibadah karena pengen dipuji sama orang. Ya, Subhanallah. makanya kalau kita bertakwa, insya Allah ibadahnya hanya mengharapkan ridho dari Allah ya. Itulah gunanya ngaji tiap pagi di Islam itu. Masya Allah, Siap. masuk Ustaz Syam. Terima kasih guruku, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan, tenang, akan dijawab nih. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari Instagram @anaspahlevi56. Yuk kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Mau bertanya nih ke Ustadz Ahmad Bani. Baik, bagaimana cara membudayakan sifat-sifat bertakwa dalam kehidupan berkeluarga ya Ustadz? Agar bisa selalu konsisten takwa kepada Allah. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget nih, mewakili Masya Allah, banyak nih. mewakili Dalam banget berkeluarga nih ketakwaannya nih. Mau langsung dijawab ya guruku Ustadz Bani, Iya. silakan. Izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, contoh nih Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka kalau kita ingin meniru, kira-kira prototipe keluarga paling ideal keluarga siapa? Keluarga Rasulullah SAW. Maka kita meniru, mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul melakukan kebaikan, ketakwaan di rumah? Yang pertama adalah menghidupkan ibadah di rumah itu. Bahkan dalam Ashabus Sunan, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi dan juga Abu Daud diriwayatkan kata Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili wa ayqaza mar'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma.
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, lalu dia tidak lupa, dia bangunkan istrinya. Mbeb, ayo kita sholat ya mbeb. Fa'in abad, kalau dia masih ngantuk, diambil air, nadhaha fi wajhi halma, dia semprotkan, dia cipratkan air ke wajahnya. Tapi dengan rasa cinta dan kasih sayang, bukan bangun, bukan begitu, bangun sayang. Itu ngeri kalau gitu. Baru kali ini dengar Ustadz Bani. Begitu juga, rahimallahu mura'atan. Allah merahmati seorang istri yang bangun di sepertiga malam, lalu setelah itu dia sholat, dia bangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat bersama. Menghidupkan ibadah. Maka nilai ketakwaan di rumah adalah jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan, minum dan seterusnya, tapi tempat ibadah. Itu karenanya kata Rasulullah, sebaik-baik tempat sholat seorang laki-laki di rumah illal maktubah, kecuali sholat fardu. Maka sunnahnya qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah itu di rumah. Supaya rumah itu selalu muncul aura-aura ibadah, ketakwaan dan kebaikan. Wah berarti sudah cocok saya Ustadz. Kenapa? Tarawih dari malam pertama saya di rumah terus Ustadz. Nah, ini beda. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di masjid. Tapi karena semakin banyak sahabatnya ikut di masjid, akhirnya Rasul sholat di rumah. Tapi di rumah beliau tetap sholat. Jadi awal afdalnya di masjid. Maka dihidupkan oleh Umar bin Khattab di masjid untuk menghidupkan syiar di bulan Ramadan. Jangan pada kebanyakan pada di rumah ya. Masjid pada sepi karena mengatakan saya kan ketakuan di rumah. Itu salah ya. Bawa keluarganya ke masjid. Jalan bersama, boncengan naik motor. Jalan kaki berdua, gandengan tangan. Luar biasa itu. Menghidupkan ketakwaan di rumah tangga kita. Yang kedua, selain menghidupkan nilai-nilai ibadah di rumah, adalah ketika Rasul ditanya, Ibunda Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kalau di rumah Rasul itu bagaimana sih? Kata Ibunda Aisyah, di rumah Rasul adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang laki-laki biasa. Di mana Rasul SAW, mohon maaf, juga bantu istrinya untuk menjahit, bantu kalau kita sekarang ya, nyuci piring juga, mungkin ngepel, nyapu, ngelap-ngelap. Maka jangan pernah malu seorang laki-laki, meskipun dia suami sebagai kepala keluarga, mungkin dia pejabat, direktur atau jabatannya tinggi. Tapi kalau di rumah jangan segan, jangan malu membantu pekerjaan istri. Udah Ustaz, semua saya lakukan. Tapi tetap kata istri saya Ustaz, laki-laki nggak peka. Masya Allah. Nah ini bagaimana Ustaz? Istausu bin nisa'i khaira. Maka berbuat baiklah kepada perempuan karena memang perempuan dari tulang rusuk dia. Oh, jadi kalau bengkok kita ya. paksa patah. Kalau kita biarin Juga nanti makin tambah bengkok, bengkok gitu ya. Jadi siapkan kesabaran yang menggunung tinggi dan setinggi langit. Kesabaran mesti banyak supaya mendidik ketakwaan di rumah kita. Waduh, alhamdulillah nih terinspirasi nih saya dari Ustadz Bani. Jadi nanti kalau istri saya lagi tidur, saya siapin air. Kalau seember boleh nggak Ustadz? Nanti yang ada saya tidur di luar kalau gitu. Baik, terima kasih Ustadz Bani penjelasannya. Alhamdulillah jamaah yang ada di rumah mudah-mudahan terjawab ya. Aduh jawabannya juga alhamdulillah banget nih buat kita semua yang sedang berkeluarga atau yang mau berkeluarga kan. Jadi adem gitu, traweh bareng-bareng sama anak sama istri. Ayo yang belum nikah pasti mau kan. Nah baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ini ada hubungannya sama menikah juga, tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon maaf nih kita bahas nikah-nikah sedikit nih. Oh enggak ada masalah. Gak apa-apa ya. Kan saya sudah berpengalaman. Oh iya sudah pernah. Sudah pernah. Kapan kalau lagi? Belum. Gini. Kita bahas. Nah kita bahas dulu. Katanya salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan itu dengan cara menikah. Bener nggak Iya. Ustadz? Mau tahu? Mau tahu langsung Oke. dijawab aja silakan. Untuk kesempurnaan agama, maka menikahlah. Setengahnya adalah menikah itu sendiri, rumah tangga itu. Maka ketika orang menikah, sebenarnya dia sudah membangun agamanya. Ada generasi berikutnya berkelanjutan. Ada tingkat ketakwaan yang luar biasa. Maka orang yang menikah itu tingkat ketakwaannya itu luar biasa. Menjaga dirinya dari dosa kalau sudah menikah. Alhamdulillah. Tapi orang yang tidak menikah itu berpeluang untuk digoda oleh syaitan. Maka kata Nabi menikahlah. Kalau tidak sempat menikah maka puasalah. Makanya saya ambil jalur puasa. Masya Allah. Sudah 5 tahun saya puasa tiap hari. Iya puasa tiap hari, puasa Idris. Tapi kalau ada acara saya tetap menghargai acara jamuan. Dan kebetulan acara saya setiap hari. Jadi batal juga ya. Nah jadi
Gimana hubungannya ketakwaan itu? Apakah ada ketika kita menikah, tapi justru ada orang menikah justru jauh dari agama. Ini yang salah. Karena justru menikah itu karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Jangan sampai kita menikah justru jauh dari Allah. Berarti itu salah. Karena pernikahan itu termasuk adalah ibadah. Di dalamnya ada memupuk, di dalamnya ada kebahagiaan, di dalamnya ada sakinah, ketenangan, di dalamnya ada cinta, mahabbah, ada mawaddah. Nah, di dalamnya ada warahmah, berkasih sayang. Bukankah berkasih sayang itu bagian daripada bentuk ketakwaan? Bentuk ketakwaan. Iya. Oh, jadi itu kaitannya antara ketakwaan dengan Iya. menikah. Salah satunya dia tidak akan memukul istrinya. Betul. Dia akan menyayangi anak-anaknya. Dia tidak akan menelantarkan anak-anaknya. Kenapa? Takut sama Allah. Karena kelak nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Waduh, jadi hati-hati ya tentang pertanggungjawaban nanti terhadap istri dan anak itu ya. Jadi Mikdad sudah berapa tanggung jawabnya? Udah ada 3 berarti. Iya. Terima kasih udah ngingetin. Hati-hati, salah jawab 2. Tidak terkecoh. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang nih sudah ada pertanyaan lagi dari Instagram. Kita akan kasih kesempatan lagi, insya Allah akan dijawab sama guru kita. Ini dari @korihasanah47. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong, silahkan. Mau bertanya ke Ustadz Syam nih, katanya ada 3 bekal menuju takwa dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih Ustadz 3 bekal itu? Ustadz Syam boleh langsung dijawab nih, silakan guru. Guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalannya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguhlah, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang sukses ataupun beruntung. Maka ada pertanyaan, Nabi SAW pernah memberikan kita bekal. Ketika Nabi SAW mengajarkan doa, itu juga sebagai bekal untuk kepada seluruh umatnya. Seperti yang mana Nabi SAW mengajarkan kita doa yang senantiasa kita baca, mungkin menjadi adhkarus sabah ataupun zikir pagi hari. Apa itu doanya Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan memohon agar amal-amalku diterima. 3 modal ini sebagai jalan ketakwaan. 1, modal paling utama, apa itu? Ilmu. Bagaimana seseorang bisa mencapai derajat takwa kalau dia tidak punya ilmu dalam ketakwaan tersebut? Bagaimana seseorang bisa memperbaiki ibadahnya kalau tidak ada daripada ilmu dalam ibadah tersebut? Ada seseorang sholat aja, subhanallah, tapi dia tidak ada ilmu tentang sholat tersebut, sehingga dia tidak tahu bahwa sholat itu dimulai dengan seperti ini, di dalam sholat itu ada yang seperti ini. Dia pengen mengkhatamkan Al-Quran, pengen baca Quran, tapi tidak mau belajar Al-Quran. Bagaimana dia bisa membaca dan mempelajari dan menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman? Maka Nabi memberikan daripada isyarat tentang modal ketakwaan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan tayyiba, dan rezeki yang baik. Kalau Allah sudah mudahkan rezeki kita, insya Allah kita minta ikfina bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupkan aku daripada yang halal sehingga tidak cari lagi yang haram. Sehingga kalau sudah dapat yang halal tidak mau lagi dia cari yang haram.
haram, ada rezeki yang dia punya dari Allah Subhanahu wa taala dan pandai memandang rezeki tersebut. Ada seseorang yang hanya memandang rezeki itu sekedar materi saja, tapi orang yang bertakwa memandang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ada kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada kesehatan, rezeki juga, ada kekuatan iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia sehat, dia punya materi, dia belum tentu mau beribadah, belum tentu dia mau bertakwa. Kenapa? Karena tidak ada keimanan di dalam hatinya. Dia minta daripada rezeki yang baik, dan yang terakhir dia minta wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal-amal ini ya Allah. Ada satu doa lagi dari Nabi SAW yang kalau kita fikir-fikir manusia paling bertakwa adalah Nabi SAW. Tapi Nabi masih minta apa? Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, mohon hidayah. Wattuqa, ya Allah bimbing aku agar selalu bertakwa. Nabi loh, manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi ini tetap minta sama Allah, jaga aku agar aku selalu bertakwa. Wal afaf, jaga aku agar aku menjadi orang yang menjaga harga diri. Artinya tidak minta-minta sama manusia. Wal gina, berikan aku kekayaan, la akhafu ba'dahu faqra. Kekayaan yang membuatku tidak takut miskin lagi setelahnya. Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan doa-doa dari Nabi SAW dan dari para ulama kita pewaris Nabi. Sehingga kita bisa menjaga ketakwaan kita. Ada info menarik yang akan disampaikan dari Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Terima kasih banyak Ustadz Syam, jazakallah khairan kasiran, Masya Allah luar biasa. Jamaah Islam itu indah. Hari ini temanya bagus banget ya Iman ya. Betul. Langkah menuju derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sedikit pembahasan yang bagus ya, yang mungkin menyentuh di hati kita. Bagaimana cara kita mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat tidak ada siapa-siapa kecuali kita sendiri dan Allah. Nah itu orang tuh bisa aja melakukan maksiat. Setuju. Tapi kalau misalnya dia bisa menghindari dari maksiat itu luar biasa. Karena banyak orang tuh yang pengen kelihatan takwa disebut sama orang. Tapi dia sama Allah nilai, wah ini orang gak takwa nih. Sebenarnya salah satunya kita ambil kesimpulan itu gampang sih sebenarnya. Kalau untuk menuju derajat ketakwaan itu salah satunya adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener gak sih? Masya Allah, betul banget. Kalau ngomongin tentang sunnah Rasul ya Mas, aku juga pernah dengar nih hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kalau kita makan kurma ajwa setiap pagi bisa menangkal racun dan juga sihir. Ya. Itu benar gak sih Mas? Ya Allah Aiman, kalau udah Rasulullah yang ngomong itu udah pasti benar. Masya Tapi sekarang Allah. gini, ada juga nih buat jamaah Islam itu indah ya, kurma ajwa yang praktis loh. Nah ini dia. Adanya di mana? Di Goodness Kurma Ajwa, susu steril yang mengandung kurma ajwa. Wah, ini kurma ajwa. Betul. Yang biasa disebut kurma Nabi itu Mas. Iya. Ah yang bener nih Mas Fadli. Ya Allah Aiman, ya bener dong. Goodness Kurma Ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Allah. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Nah ini Masya Allah, jadi cocok banget kan? Apalagi untuk buka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini sih cocok banget untuk buka puasa setiap hari ya Mas. Masya Allah. Tapi nih ya Mas, kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Oh, Aiman mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Tenang aja, jamaah di rumah juga ya. Kalau bicara masalah rasa, Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Wah pokoknya cocok banget deh buat nemenin buka puasa. Dan yang aku suka nih Aiman ya, jamaah juga yang di luar biar tahu nih. Satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Masya Allah. Aku sering banget Mas lihat Goodness Kurma Ajwa ini di minimarket dan juga toko terdekat. Kalau gitu nih Mas, aku tuh mau mulai stok deh buat sebulan full. Masya Allah ya buat semuanya nih. Betul. Aiman juga jamaah yang di rumah. Yuk mulai stok yang banyak ya. Buat nemenin buka puasa setiap hari dengan Goodness Kurma Ajwa. Goodness Kurma Ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini guru-guru kita akan kembali lagi membahas tentang bagaimana langkah kita untuk meningkatkan derajat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di rumah jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah ini solusinya. Kita ngikutin sunnahnya Nabi loh. Pas banget ya Mas. Biar kita makin bertakwa sama Allah. Insya Allah. Masya Amin. Allah. Luar biasa. Stok untuk berbuka puasa pas banget. Pas banget. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah, dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema langkah menuju derajat takwa. Masya Allah. Di segmen sebelumnya kita udah bahas bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa meningkatkan ketakwaan kita. Nah sekarang saya mau izin tanya nih sama guru-guru kita, apakah ada amalan ataupun doa supaya kita itu kalau misalnya udah berhasil meningkatkan untuk bisa menjaganya bagaimana gitu ya. Langsung aja yang pertama Ustadz Maulana dulu boleh nggak? Baik, boleh Silakan. dong. Nah, buat kita semuanya, mari kita menjaga ketakwaan kita. Kan kita sudah meraih ketakwaan dengan menjaga ketakwaan itu Ya. dengan jagalah salat 5 Betul. waktu kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu banyak salat-salat sunat yang bisa kita lakukan. Terus adanya dengan salat sunat, yakni salat sunat tarawih. Setelah menjaga, ada lagi. Apa tuh? Yakni usahakan kepada diri kita, yuk jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca tapi dipahami. Bukan hanya dipahami tapi diamalkan. Dan usahakan yakni cintai Al-Quran itu sendiri. Hatamkan Qurannya di bulan Ramadan ini. 1 kali hatam bagaikan menghatamkan 70 kali Quran di luar bulan Ramadan. Masya Kalau tidak bisa Allah. 1 kali hatam, usahakan 3 kali hatam. 3 kali hatam. Dengan kul huwallahu ahad 3 kali. Apalagi? Apalagi? Yakni menjaga persaudaraan uhuwah Islamiyah. Oh silaturahmi. Silaturahmi. juga ya. Karena hubungan kepada manusia juga itu penting. Betul, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya. Tunggu dulu. Oh belum, apa Jadi lagi? gini, jadi kalau berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dan menjaga ketakwaan, kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga amalan-amalan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Selanjutnya Ustadz Bani. Ustaz Bani. Tadi udah Ustadz yang belum. Silakan Ustadz Betul. Bani. Betul, selain amalan-amalan yang kita lakukan seperti dinasihatkan oleh guru kita, penting juga kita berdoa juga Ustadz ya. Ada doanya. Ada Ada doanya, doanya. itu Dalam yang saya musnadnya tunggu-tunggu. Imam Ahmad, Ibunda Aisyah meriwayatkan kata Rasulullah SAW diajarin doa nih. Saya baca pelan-pelan ya supaya pemirsa ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana Nufusana. taqwaha Taqwaha. wa zakkiha Wasakkiha. anta Anta. khairu man zakkaha Khairu man zakkaha. anta waliyuha Anta waliyuha. wa maulaha. Wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dalam diri kami, jiwa kami ketakwaan. Dan jangan lupa ya Allah, engkau bersihkan. Karena kadang-kadang kita sudah mulai bertakwa, Betul. tapi ada aja yang ngotorin. Betul Maka banget. kita mohon kepada Allah, zakiha anta khairu man zakka. Tolong sucikan ya Allah. Ini Amin, ada amin. percik-percik, perni, onak, duri dan segala macam yang mengganggu hati jiwa kami ini. Tolong bersihkan ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik yang mampu membersihkan. Kami nggak sanggup membersihkannya ya Allah. Maka tolong bersihkan. Jangan sampai ada niat yang buruk. Amalan-amalan yang sudah kita lakukan ternyata muncul riya, muncul ujub, Ya, muncul sifat betul. sombong, takabur. Akhirnya terhapuslah pahala-pahala kebaikannya. Sehingga tidak jadi itu ketakwaan dalam diri kita. Maka kita mohon kepada Allah, bersihkan ya Allah. Dan anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah yang melindungi dan menjaga serta memeliharanya. Karena kata sebagian salaf, yang paling sulit aku kelola dalam diriku adalah kolbu, ya taqallab, karena dia berubah-ubah. Maka mohon Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan melindunginya insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Mau juga dong dari Ustadz Syam nih kesimpulannya dari tema kita hari ini. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Masya Allah ini adalah bulannya Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah tentang takwa. Dan takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu senantiasa ada perintah lain setelahnya. Contoh misalnya perintah puasa, ujungnya takwa. Berarti dengan puasa bisa mencapai ketakwaan. Kemudian ada perintah bertakwa, wabtagu ilaihil wasilah, wajahidu, bersungguh-sungguh mencari jalannya. Berarti bersungguh-sungguh dalam jalan Allah itu mencapai ketakwaan. Ada lagi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, mempersiapkan untuk hari esok, hari akhir itu adalah jalan untuk menuju ketakwaan. Ada lagi di dalam surah Al-Baqarah misalnya di awal-awal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengeluarkan harta, itu adalah jalan menuju ketakwaan. Maka takwa itu butuh proses. Jangan sampai kita berharap punya ketakwaan tapi tidak mau menjalankan daripada proses-proses tersebut.
Baik, Ustadz Syam sebelum kita tutup nih boleh yuk kita pimpin doa dulu nih. Silakan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islami Tindak. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha